Imam Ibnu Qayyim menerangkan setidaknya ada 5 kondisi yang menjadikan setiap orang itu membutuhkan hidayah setiap waktunya. Tidak peduli apapun kedudukannya dan tidak peduli bagaimana latar belakangnya. Apa 5 keadaan yang menjadikan orang itu butuh hidayah apapun keadaannya? Kata beliau yang pertama, karena manusia. Ada di antara manusia itu yang jahil, bodoh. Dia butuh hidayah. Supaya dengan hidayah yang dia dapatkan, terang jalan hidupnya, dia ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Dia faham mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dia faham mana yang iman dan mana yang syirik. Ketika dia itu kemudian meminta kepada Allah ketika keadaannya bodoh. Makanya kalau kemudian ada orang yang jahil meminta hidayah, kenapa itu tepat untuknya ketika meminta hidayah? Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena orang bodoh itu butuh hidayah. Karena setelah dia mendapatkan hidayah, akan dikoreksi hidupnya, akan ngerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Ketika kemudian dia dalam keadaan jahil meminta hidayah kepada Allah. Jelas orang yang jahil itu butuh hidayah. Dan mereka sungguh-sungguh beruntung apabila mereka mendapatkan hidayah. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kata beliau, yaitu adalah ada orang yang kedua. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengetahui ilmu separuh, tetapi dia tidak mengetahui ilmu separuh yang lainnya. Kadang-kadang antum paham separuh tentang sunnah, tetapi antum tidak mengetahui sunnah yang lainnya. Antum minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Supaya sunnah yang antum pelajari bukan hanya separuh, tapi seluruh kehidupan kita betul-betul sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasul. Karena banyak orang yang tidak sadar, kita ini kadang-kadang belajar baru mengetahui separuh ilmunya itu belum tahu. Makanya antum minta hidayah kepada Allah setiap waktu, ikhwan. Jangan pernah merasa bahwasanya antum sudah mengetahui semua tentang perkara sunnah. Kata siapa? Kita kadang-kadang mengetahui tentang masalah zikir, tapi kita nggak ngerti tentang bagaimana muamalah yang betul-betul bersih dari riba. Kadang-kadang ada ikhwan sudah mengetahui tentang sholat yang benar, tapi nggak ngerti bagaimana muamalah yang syubhat. Berapa banyak ikhwan yang kemudian dia ngaji, dia sudah mulai paham zikir yang benar, sholat yang benar, tapi pekerjaannya syubhat, tetapi susah untuk meninggalkan. Karena apa? Dia belum paham pekerjaan yang dia ambil itu syubhat. Dia butuh hidayah, walaupun dia sudah ngaji. Kenapa? Untuk menyempurnakan pemahaman sunnah kepadanya supaya betul-betul sempurna untuknya. Berapa banyak orang yang paham muamalah, tapi ternyata sholatnya tidak benar. Bagaimana seorang akhwat kadang-kadang dia sudah belajar tahsin, karena waktunya lebih longgar daripada waktu suaminya. Tajwid, dia belajar bagaimana berhijab yang benar, tapi kadang-kadang lupa bahwasanya di dalam rumahnya itu pintu surganya siapa? Suaminya. Dia lupa pintu surganya itu adalah suaminya. Dia tidak ngerti, dia mengira bahwasanya pintu surganya itu dapat diraih di luar rumah. Salah, pintu surganya itu ada di dalam rumah. Dia betul-betul butuh hidayah untuk menyempurnakan sunnah yang dia dapatkan. Karena apa? Yang kita pelajari ini kadang-kadang baru separuh, ikhwan. Makanya kalau orang itu merasa belajar, semakin lama dia belajar, semakin merasa bodoh. Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana sih proses orang itu ketika benar dalam belajar, merasa bodoh. Semakin lama semakin belajar, semakin tidak ngerti. Makanya kalau antum ditanya tidak bisa jawab apa, itu benar prosesnya berarti. Tapi biasanya itu mungkin karena memang betul-betul tidak tahu, karena tidak mau murojaah. Tapi yang benar adalah orang yang benar prosesnya jahil. Antum selama merasa jahil, antum akan belajar. Coba kalau antum merasa pinter, apa antum kemudian akan bersusah payah datang ke sini? Saya bersusah payah membaca kitab di rumah ketika habis kajian, ketika malam. Kalau kita tidak merasa bodoh, ikhwan, tidak akan belajar kita. Beruntung orang yang mereka di dalam hidupnya diberikan oleh Allah perasaan bodoh. Makanya para salaf itu bersyukur ketika mereka merasa bodoh. Jangan merasa pinter, baru sebentar sudah merasa pinter. Baru ngetahui ikhfa aja sombong, baru tahu ikhlap aja sombong. Istri di rumah baru tahu ikhlap aja, masya Allah, sombong sama suaminya. Wahai suamiku, kamu tahu ikhfa itu apa? Masya Allah, tidak perlu gitu bu. Suamimu itu mereka kerja, sampaikan ilmu dengan cara yang baik. Makanya kita butuh hidayah. Kenapa? Ini baru separuh. Ada yang kemudian mengetahui tentang masalah riba, tapi tidak mengetahui tentang masalah bagaimana mendidik anak. Ada yang paham amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak paham bagaimana mendidik anak yang benar.
Ada yang pintar mendidik anak, benar, tapi tidak ngerti bagaimana mendidik istri, itu wajar ikhwan. Makanya ketika antum memohon kepada Allah, kenapa sih kita butuh hidayah padahal kita sudah masuk Islam, padahal kita sudah ngaji, jadwal kajian kita penuh, di mana-mana kajian kita selalu kita datangi, bahkan sebelum ustadznya datang kita sudah datang, sebelum ustadznya datang. Tapi kenapa kita minta hidayah? Karena bisa jadi sunnah yang kamu pelajari baru separuhnya belum kamu ketahui. Antum kadang-kadang sudah tahu tentang keutamaan iktikaf, tapi antum belum tahu kan apa